kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau berikan bagi kami, anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan, kehidupan, nafas, kesehatan yang kami terima dari Tuhan ketika kami bangun tadi pagi. Bahkan sampai hari ini kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang harus seyogyanya kami isi dengan kesenangan dan kenikmatan bagi Tuhan. Dan biarlah hidup ini menjadi kegemaran Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, nasihati, berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, shalom saudara. It's an honor, satu kehormatan bagi saya boleh masih melayani Tuhan, dan harusnya juga demikian. Saya dan Anda juga harus ada di dalam satu pelayanan, melayani Tuhan, karena hidup ini adalah semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda miliki, dimanapun saya berada, dimanapun kita semua berada, apa saja yang kita miliki itu semua karena Tuhan. Dan seringkali kita suka mencuri kemuliaan Tuhan. Kita abaikan perkara-perkara yang seharusnya menjadi yang primer dalam hidup kita. Tetapi yang terjadi adalah sekunder. Yang utama kita jadikan perkara kedua, ketiga, tapi sebaliknya yang remah-remah, yang receh-receh, itu kita urus dengan baik gitu. Dan seringkali itu menjadi sandungan bagi kita. Life supposed to be right, supposed to be good. Hidup ini seharusnya benar gitu. Seharusnya baik, tapi banyak kepingan-kepingan yang hilang karena kecerobohan dan juga karena kesombongan kita. Sehingga ada satu masa, ada satu saat, teguran demi teguran dalam bentuk firman berubah menjadi peristiwa. Dan ini yang harus kita hindari dari sekarang. Biarlah saya dan Anda bisa berubah, bisa bertobat ketika hanya mendengarkan firman. Amin, saudara. Amin, saudara. Begitu dengar firman langsung nyambung. Yes, Lord. Saya salah. Atau terima kasih Tuhan untuk jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan untuk teguran. Terima kasih Tuhan untuk nasihat.
Tapi berkali-kali datang ke rumah Tuhan, berkali-kali Tuhan kunjungi dalam bentuk firman. Ada begitu banyak kita semua di sini. Saya selalu pakai kata kita. Artinya bukan hanya saudara tapi juga saya. Yang menyinggung perasaan Tuhan. Ada banyak hal yang menurut hemat kita itu perkara besar. Tapi let me tell you something. Di hadapan Tuhan gak penting itu. Halo. Menurut kita hebat, luar biasa gitu. Tuhan bilang gak penting. Tapi sebaliknya, ada perkara atau hal-hal menurut kita, ya ini remeh, kecil punya. Tapi saya mau katakan buat saudara, di hadapan Tuhan besar. Halo. Melayani Tuhan seperti ini. Dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin, kalau kita bilang perhelatan besar, katakanlah perhelatan provinsi, kota Madia, bahkan nasional gitu. Baru kita katakan, wah itu event, itu acara besar. Saya mau katakan buat saudara, bisa saja Tuhan katakan, biasa. Tapi sebaliknya, melayani Tuhan seperti ini dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan ketaatan. Di hadapan kita, kita bilang, ketaatan, capek juga. Setia, capek. Saya mau katakan buat saudara, hal kecil di hadapan Tuhan bisa menjadi hal yang besar. Amin saudara. Ayo mari kita lihat ada satu peristiwa, satu event yang sesungguhnya besar. Ada di dalam bahasa Inggris kata law, L-O, law, gitu, law. Mungkin bagi saya dan Anda itu asing, ya, L-N-O, law. Tapi used to biasanya dipakai to draw attention. Jadi untuk menarik perhatian, untuk mengambil satu perhatian, dan peristiwa ini sangat-sangat menarik perhatian Tuhan. Dan seandainya saya dan Anda di sini menyimak dengan baik, saya yakin bukan hanya ketika ketika kita keluar dari rumahnya ini, bahkan sambil while menikmati itu firman, kita semua diberkati. Oke, mari kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, saudara. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini adalah pasal atau satu peristiwa yang terakhir di dalam Injil Matius itu sendiri. Mari kita baca bersama-sama, dan judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Kita akan baca bersama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah itu ada tanda baca titik. Terus, dan ketahuilah. Ini yang saya maksud tadi, lo. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang Tuhan mau saya dan Anda harus tertarik di sini. Ya. Sesuatu yang actually adalah satu event yang penting. Sesuatu yang seharusnya menjadi acuan dalam hidup kita. Apa acuannya? I am with you always. Amin, saudara. Dan ketahuilah, apa saudara di situ? Aku menyertai kamu sampai apa saudara? Oh, luar biasa ya. Sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau hari-hari ini ada orang Kristen berkata terus dia mengeluh. Katakanlah saya mengeluh begitu kepada Anda. Harusnya Anda bertanya-tanya gitu. Are you really a good or a right Christian? Karena compare to this verse, Yesus bilang, ketahuilah. Amin. Jadi yang belum tahu, hari ini diberitahu. Yang belum paham, hari ini diberi paham. Karena apa? To an interesting, ya, to an amazing event, ya, to draw attention, ya, untuk menarik perhatian saya dan Anda, biasa dipakai dalam satu hal, satu event, satu peristiwa yang spesial. Dan Yesus mengucapkan ini bukan di tengah-tengah pesta. Dia tidak mengucapkan ini di tengah-tengah pasar. Yesus mengucapkan kata-kata ini di tengah-tengah hiruk pikuknya orang, manusia. Yesus tidak mengucapkan ini di tengah-tengah kaum Farisi, ahli Taurat. No. Dia tidak mengucapkan ini juga di perjamuan kudus atau perjamuan pesta, tidak. Kenapa ini menjadi sesuatu yang spesial? Karena Alkitab katakan ini adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya nih, one day, kalau ternyata ada satu hal, ini hanya perumpamaan, keluarga saya mendapati begitu. Saya katakanlah mau dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Dan katakanlah ini perumpamaan, saya dan keluarga mendapatkan kesempatan untuk saling melihat, saling sapa di dalam satu peristiwa terakhir gitu dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya setiap kata yang keluar dari mulut saya, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan mungkin dokter mengatakan seperti ibu saya waktu di rumah sakit, keluarga dipanggil karena kami bukan Tuhan, tapi ini adalah saat-saat terakhir. Dan sebelum alat bantu itu dicabut, kami berkumpul bersama-sama. Dan kami menunggu, dan khususnya saya sudah mendapatkan kata-kata terakhir dari ibu saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Dan bagi saya, that's the most important words ever. Itu adalah kata-kata yang paling penting yang pernah keluar, yang saya harapkan dari mulut ibu saya. Jadi sebelum dicabut itu saudara,
beberapa waktu sebelumnya saya datang ke kamar itu dan ibu saya tiba-tiba membuka matanya. Dan saya tegur, Ma, karena sudah lama kita tidak melihat lagi matanya yang terbuka. Istri saya sedang tebus obat, sedang membayar, biasa kita harus bayar 2 atau 3 hari sekali rumah sakit itu, untuk ada di kamar itu. Dan dia hanya melihat saya. Dan saya bilang, ada apa? Aduh, makin cantik. Dan dia tiba-tiba angkat tangannya gitu. Dan saya tahu dia mau megang saya gitu. Jadi saya ulurkan tangan saya. Kenapa? Saya pikir dia butuh sentuhan saya, tapi ternyata tidak. Dia lepaskan tangan saya dan dia angkat tangannya tinggi-tinggi dalam posisi ini. Saya tahu artinya, dia ingin bersalaman dengan saya. Karena tangannya begini, tidak begini. Betul, waktu saya pegang dia, dia bersalaman dengan saya. Like a big deal. Seperti dia mau mengatakan kepada saya, and now is your turn. And now is your turn. Saya sudah kehilangan opa saya sudah kehilangan papa saya sudah kehilangan hari ini mama saya gitu. Dan saya adalah laki-laki tertua. Dan saya tahu itu adalah perpisahan terakhir kita. Dan setelah dia pegang tangan saya, terus dia menjulurkan tangannya terus. Saya pikir mau kemana gitu. Dia angkat terus. Saya pikir hanya pegang lengan, tapi dia mau naik terus. Saya tahu juga apa yang ingin dia lakukan. Saya tundukkan kepala saya, dan betul dia pegang kepala saya. Dia pegang terus kepala saya. Dan saya tahu apa itu artinya. Dia sedang mengurapi saya. Dia sedang menguatkan pikiran saya. Because I love her so. Saya sangat mencintai dia. Di dunia ini tidak ada satupun cinta saya yang melebihi apapun untuk satu pribadi. My mom. Saya tahu Tuhan dari dia. Saya ngerti Yesus dari dia. Saya paham Yesus dari dia. Dia tidak membacakan ayat-ayat, sudah. No. Dia tidak buka gitu, mari buka, kamu buka Proverbs, atau kamu buka Amsal, Kejadian gitu. Tapi dia buka hidupnya buat saya. Dia memberikan contoh buat saya, how to forgive. Dalam banyak kesempatan, dia duduk sama-sama saya. Kadang berdua, entah itu 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Bahkan pernah 2 jam. Dan ada kata-kata yang keluar, Yohan, kalau hidup ini ya menurut mama harus mengampuni. Saya terus bilang, iyalah ma, kenapa mama ngomong gitu? Enggak, cuma mau ngomong aja sama kamu, nanti kalau ada peristiwa besar, ada orang yang menyakiti kamu harus bisa mengampuni dia. Terus saya bilang, ya kalau memang kesalahannya saya bisa ampuni. Oh enggak Yohan, biar besar kamu harus mengampuni. Karena Tuhan Yesus, dia memulai itu. Ya saya cuma ngangguk, tapi saya lihat matanya yang lembut lihat saya. Mau kan kamu? Baru dia masuk di persoalan. Kalaupun itu istrimu, ampuni ya. Anak-anakmu, ampuni. Kamu gak harus minta sama mereka untuk mereka juga mengampuni kamu. Kamu dulu mengampuni. And the rest, saya tahu artinya the rest sekarang. Dia bicara tentang the rest, bukan sisa.
Saya mau katakan selebihnya gitu. Itu yang benar. Selebihnya, yang berat-berat, yang kau tidak bisa pikirkan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Itu arti ayat ini. And I am with you. Amin, saudara. Ya, pakai kata lo di situ dan ketahuilah. Oh, dalam bahasa Inggris yang lain seringkali kita juga dengar itu, behold. Tapi untuk hari ini kita lihat dipakai to draw attention, ya, to special, interesting, ya, event or peristiwa-peristiwa yang penting. Saya mau katakan buat Anda betapa indahnya kita kalau disertai Tuhan setiap saat. Setuju nggak? Mana ada yang namanya kekurangan? Halo? Mana ada? Selalu hidupnya tidak berlebihan, cukup. Amin. Cukup punya damai, cukup punya sukacita, cukup punya pengampunan, cukup punya rasa cinta. Melihat orang juga bukan hanya dari sudut miring, tapi juga dari sudut yang benar gitu. Dan itu yang semua yang diinginkan Tuhan supaya saya dan Anda punya itu. Kenapa demikian? Karena peristiwa ini terjadi pada saat Yesus diangkat ke sorga. Ini peristiwa penting. Saya kalau pergi, tadi aja kita pergi ke Bandung, ya, istri saya itu sudah memerintahkan pembantu gitu. Ajeng, sini, Merti, sini. Saya punya 2 pembantu, satu dari Jawa, satu dari NTT, supaya ada kebangsaan di dapur gitu. Ada kebersamaan. Kalau yang NTT itu lucu, ya. Kalau kita tanya anjing-anjing, anjing itu ngumpet di mana ya? Terus dia bilang, bukan ngumpet, tapi sembunyi. Gitu. Ya kalau bikin kopi juga, ya kopi rasa NTT gitu. Kalau yang satu kopi rasa Jawa gitu. Ya. Dan istri saya bilang, kita akan ke Bandung. Ya, kita pulang besok. Kamu kalau mau makan, itu ada di lemari es. Lemari es yang itu ada sayuran-sayuran yang sudah didinginkan. Kamu mau makan ini, makan itu boleh, terserah. Ada ayamnya di atas. Kalau sayuran terus-menerus sehat memang, tapi rasa enaknya kan juga kadang kurang, harus ada ayam gitu. Nah itu ada ayam, di atasnya ada daging. Kamu boleh rebus, kamu boleh goreng, kamu boleh panggang, terserah kalian. Itu instruksi, itu perintah. Dan itu ingin didengar oleh pembantu-pembantu saya. Apa yang harus dia kerjakan. Dan hari ini kita baca, ini instruksi, ini perintah. Perintah yang pertama, kalau kita melihat pengajaran dari Yesus, coba Anda lihat dari ayat yang ke-16. Ayo baca sama-sama. Ayat yang ke-16, bagaimana dia memberikan saya dan Anda satu teladan dan contoh untuk menjadi apa di situ. Coba baca sama-sama ayat yang ke-16, saudara. 1, 2, dan 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya. Jadi ada penunjukan, ada job description. Jadi di dalam Kristus itu memiliki satu organisasi, perencanaan gitu yang sempurna. Kalau kita baca sekali lagi di situ dikatakan bahwa murid-murid itu tidak lari ke sana dan ke sini. Alkitab menunjukkan kata berangkat. Berangkat kemana? Ke satu tempat, satu kota. Namanya apa? Jelas. Yesus kan tidak menyuruh berangkatlah ke segala kota, nanti cari aku ya. Tak umpet itu namanya. Find me. Enggak. Dia kasih tahu Galilea. And specific, dia berkata to the hill. Ke bukit. Galilea itu kota besar.
dalam arti kata atau tempat yang cukup besar. Tapi dia kasih satu instruksi, satu perintah yang spesifik, details, precision, Galilea. Terus Alkitab juga katakan di situ, yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. So, which hill? Which place? Yeah, I know Galilea. And I know hills. Tapi Yesus bilang to the hill, berarti satu. Yang telah ditunjukkan Yesus. Hal yang pertama, belajar dari kata-kata yang penting sebelum dia naik ke surga. Yang dititipkan buat saya dan Anda hari ini, bagaimana Yesus mengajarkan kepada saya dan Anda untuk menjadi a leadership, a leader man, a leader woman. Pak Daniel telah meninggalkan itu. Leadership. Tadi saya perhatikan gitu, mungkin beberapa kali saya datang, belum terlalu fokus. Tapi tadi saya diajak oleh Tuhan untuk melihat itu semua. Dan saya perhatikan ya Bu, jadi gak mudah loh itu. Seragam, uniform, itu dari beberapa warna gitu. Dan ini mempertontonkan tentang alur cerita. Cerita bagaimana Anda dan saya diajak dalam penyembahan gitu. Ada orang-orangnya, jadi ada saksinya, ada buktinya, ada faktanya, itu 3 hal penting. Saksinya adalah orang-orangnya yang melakukan itu, ada buktinya kita bisa lihat Saudara. Nanti di video juga. Ya, Anda bisa saksikan kembali di rekaman, di recording, di record. Dan yang ketiga ada faktanya gitu. Kalau Anda mau offline, on-site seperti ini, faktanya ada. Gitu. Jadi leadership itu penting. Kepemimpinan, dan itu bukan hanya diwariskan kepada Pak Daniel, tapi juga kepada ibu, nanti kepada anak-anak dan kepada seluruh koordinator utama, terus turun kepada jemaat. Jemaat pulang itu bukan berarti bahwa leadership berhenti di rumah Tuhan, tapi juga harus disebarkan gitu. Masuk dalam kehidupan rumah tangga. It doesn't matter. Either Anda adalah seorang pemuda, Anda sudah menikah, it doesn't matter. Tapi kepemimpinan itu harus ada dalam hidup kita. How we lead. Bagaimana kita memimpin. Nah itu yang diperagakan oleh ibu saya. Dia pegang tangan saya dan sepertinya dia ngomong, your turn. Dan hari ini kalau something happen to my big family, untuk keluarga besar saya harus tahu. Dan bukan hanya tahu, saya juga harus melangkah dan bertindak. Whatever, apa aja. Jam 2 pagi, setengah 3 pagi, jam 4 pagi. Anak-anaknya sakit, anak-anaknya bermasalah atau orang tua, saya dibangunkan, saya ditelepon. Dan saya harus berdiri. Saya bilang sama istri saya, not because gitu, I don't love you. Tapi kau memiliki saya pagi, siang, sore, malam. Sedangkan mama saya tinggal di rumah yang lain. Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia berhak untuk menghampiri saya. Dan saya harus tidak bisa tidak untuk menolong dia. Karena dia membesarkan saya dengan begitu indah. That's leadership. Dan saya harus tularkan itu gitu. Ya. Kepada anak-anak saya harus tahu bagaimana sekolah dia, bagaimana kuliah dia. Dan saya harus hidup dalam pertobatan untuk menjadi teladan buat mereka. Unless
Mereka nggak mau saudara ikut-ikut saya ke Bandung, ke Surabaya, ke Ambon, ke Manado. Buat apa? Dia akan bilang, papanya cuma hebat di panggung. Papanya nggak hebat di luar. Papanya nggak hebat di bawah panggung. Ngomong aja gede. Papa pelit. Aduh, itu kata yang menyakitkan. Pelit. Kalau Anda terus ada anak Anda bilang, oh, mama pelit. Mama cerewet. Aduh, ampun. Papa itu baiknya cuma sama perempuan-perempuan lain. Sama mama, ampun. What kind of leadership? Saya punya tema besar dalam hidup saya. I preach what I do, and I do what I preach. Saya akan mengkhotbahkan apa yang saya lakukan, dan juga melakukan khususnya apa yang saya khotbahkan. Dan ini menjadi satu gambaran gitu. Jadi satu tema besar yang orang lain harus nonton. Saya dan Anda hari ini adalah suratan yang terbuka yang orang lain harus baca. Amin. Nah, saya yakin dan percaya, ya, bukan soal kuantitas, tapi kuantitas tetap penting. Kalau saya dan Anda hidup dalam kualitas, quality, a good quality, maka the quantity, kuantitas itu akan menyertai kita. Dia akan datang dalam kehidupan kita, saudara. Betul? Ya, orang-orang yang berhutang hari ini, yang punya hutang, mau sedikit, mau banyak, saya mau katakan buat saudara, hiduplah dalam kualitas itu kepemimpinan yang mumpuni gitu. Kan kepemimpinan bukan hanya menjadi kepala keluarga, bukan itu. Seorang pemuda juga bisa memimpin. Artinya hidupnya dipenuhi dengan contoh keteladanan, orang lain akan ikut, pasti. Anda mau bicara tentang orang-orang penting, Anda mau bicara tentang bos-bosmu, perusahaan, segala macam yang ada di muka bumi, itu ada di bawah kaki Yesus. Kalau kita memiliki kepemimpinan, jiwa kepemimpinan dari Roh Kudus itu akan memberkati bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita dan akan makin berkembang. Dan yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ke-17. Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, ambigu, gitu. Kontroversial. Sesuatu yang bertentangan gitu. Ya. Tapi saya menangkapnya satu perkara. Apa, saudara? Yang kedua, Yesus ingin memberikan juga contoh nyata, ya, di dalam keberadaan dia, by his presence. Pada saat itu keberadaannya dia, dan orang nonton, orang lihat gitu. Kita bisa melihat orang directly, secara langsung, ya, menyembahnya. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, Alkitab juga jujur bilang beberapa orang ragu-ragu, berarti lebih dari satu ini. Bahkan kalau boleh saya katakan mungkin ada lebih dari 2 karena sudah dikatakan beberapa orang. Hal yang kedua saya mau bagikan, enggak jadi masalah ketika Anda bekerja di dalam satu perusahaan dan ternyata gitu, Anda adalah satu-satunya who is Christian. Atau di lingkungan Anda, RT, RW, kau adalah satu-satunya keluarga Kristen gitu. Enggak jadi masalah. Yang penting saudara, bagaimana saya dan Anda hidup dalam penyembahan. Ada kata di situ yang baik. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika saya dan Anda mengenal Yesus, kita mulai menyembah. Worship. Leadership, worship. Saya suka ada di tempat ini. Dalam artian kata, satu pujian yang
Enggak semenit, 2 menit, 5 menit, 15 menit ala kadarnya gitu. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk menikmati penyembahan kita, saudara. Amin, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, ya. Biar dia nikmati itu. Yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya, terus lagi, ulang lagi, terus lagi, ulang lagi, terus lagi. Aku punya, terus lagi. Saudara tahu, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa penyembahan mengusir keraguan-raguan. Anda ragu, sembah aja Tuhan. Ragu, sembah lagi aja Tuhan. Sampai keraguanmu hilang. Kadang kalau saya ragu, suka ya biasalah nalar itu kan. Bisa bayar nggak ya? Yang tahu yang begini-begini, angkanya cuma di sini, cuma kayak orang, kalau orang lain lihat, ngapain sih Bapak lagi ngegambar, itu angka. Terus saya lihat fakta gitu, aduh nggak cukup. Saya pernah rumah kami yang kami tempati sekarang, itu cicilannya dari tahun 2006, ya 2005, 2006, itu tiap bulan 33 juta. Dan Anda tahu pada saat itu tahun-tahun 2000-an itu besar tuh 33 juta. Sekarang aja juga besar. Waktu saya diberitahu bahwa cicilan pertama 33, terus saya bilang yang kedua saya pikir jadi 26, tetap Pak 33. Yang ketiga, keempat tetap tidak berubah. Sampai kapan? 5 tahun. Waduh, saya udah mau mundur. Karena saya sudah kasih uang ikatan sementara 500.000. Dan di awal bulan jadi 1 bulan kemudian saya harus bayar sisanya, yaitu saya pikir sisanya ya 200.000, ternyata 19.500.000. Saya mulai mulai hilang kepercayaan diri. Itu tadi, ragu-ragu. 500.000 saja bagi saya itu udah besar. Ya, besar. Terus saya kumpulkan 1 bulan 19.500.000 dulu, besar. Dan bagi saya begini, udahlah mundur lah. Saya datang ke rumah mama saya. Saya bilang, Ma lagi beli rumah. Aduh, Tuhan sih sudah kasih mimpi, Tuhan sih sudah menyatakan dalam doa, sudah aku dengar dalam bentuk firman, kekuatan didoakan. Udahlah semua saya sudah lakukan, tapi rasa-rasanya Mas, sekarang saya mau mundur aja. Nah, saya mau minta balik aja itu 20 juta. Mama saya bilang sederhana, kenapa harus mundur? Kamu punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari 33 juta. Setuju gak? Iya. Kenapa kita kalah? Selalu seolah-olah rendah hati gitu loh. Padahal sih udah kehilangan iman. Itu. Udahlah gak usah. Hidup sederhana. Oh, sederhana itu bukan hanya soal materi, tapi sederhana bicara tentang sikap hidup. Sederhana itu bukan pakai sendal jepit, celana pendek, asal-asal ya. Itu takut diminta. Nah. Tapi sederhana itu dari sikapnya. Gitu. Mama saya bilang sederhana itu bukan begitu. Yesus sederhana. Tapi kalau kau lihat bagaimana dia memberikan 5.000 orang makan, itu enggak sederhana itu. Itu spektakuler itu.
Bagaimana dia merubah air jadi anggur ini. Waduh. Nah, saya dapat ajaran itu. Jadi gimana? Ya mama terserah kamu. Dan kalau kamu tanya Tuhan, maka Tuhan akan bilang terserah kamu. Wah, bangkit lagi iman saya. Jadi terserah, iya. Kau mau punya Tuhan yang besar atau kecil, tergantung dari perspektif dan cara pandang kamu. Di mana posisimu berada. Hingga satu hari saya dapat satu pemahaman yang benar. Seorang anak berkata kepada bapaknya, "Pak, pesawat terbang itu kecil atau besar sih?" Terus bapaknya bilang, sebentar. Tidak lama lewatlah itu pesawat, jauh tinggi di awan. Bahkan mau masuk awan. Dan dia tanya sama anaknya, "Saya coba lihat itu. Itu pesawat kan? Pesawat terbang." "Iya, Pak." "Nah, menurut kamu, kecil atau besar?" Anak kecil ini bilang, "Kecil. Kecil banget." Bapaknya bilang, "Oke." Setelah itu mereka naik mobil, dibawa ke lapangan terbang. Ada pesawat Boeing 777 besar lagi parkir. Dan dia tanya sama anaknya, "Nah, ini pesawat terbang yang kamu lihat, kecil atau besar?" "Wih, besar banget." Tuhan tergantung di mana posisimu. Amin, saudara. Kalau posisimu jauh dari Tuhan, Anda akan bilang Tuhan itu kecil. Tapi kalau kau punya posisi, jarak pandang yang baik, hubungan, worship yang baik dengan Tuhan, Anda akan bilang Tuhan itu sangat besar. Ini yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan ini yang ditinggal, warisan ini juga yang ditinggalkan oleh seorang Bapak Daniel Cipto. Manusia punya keterbatasan, tapi dia mulai juga dengan bagaimana caranya Anda semua memulai dengan worship. Dan untuk menyatukan banyak orang terlibat sampai hari ini, itu juga perlu leadership yang kuat. Dan yang ketiga, saya tutup firman Tuhan. Mari kita lihat ayat 18. Ya. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di mana, saudara? Di bumi." Murid-murid ditawarkan 1, 2, atau 2-2? Halo? Murid-murid ditawarkan kuasa 1 apa 2-2? 2-2. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi." Artinya terimalah 2-2. Kalau Anda mau diberkati nggak usah pilih. Ya nanti di surga nanti pakai baju putih. Kalau Anda mau diberkati, God still offers you. Apa tawarannya? Diberkati bukan hanya di surga, di bumi pun kita diberkati. Halo? Iya. Jangan mau diintimidasi oleh iblis, saudara. Biarin meskipun saya susah. Jangan susah-susah mulu. Karena ada waktunya juga. Kita bersuka cita dong. Bersuka cita bukan banyaknya materi yang kita punya, tapi cukup. Jadi orang Kristen juga nggak cukup, jadi itu saudara, jadi sandungan banyak orang. Benar. Coba kita hidup meminta-minta, orang bosen sama kita, benar. Saya kan susah lama, ya. Bisa dibalik lama susah, susah lama ya. Lama puluhan tahun. Dan mama saya suka bilang gitu, Roh Tuhan suka bilang juga sama saya nggak ciptakan kamu susah. Kalau Anda semua hari ini lahir dalam keadaan susah, nggak dosa itu ya, lahir susah kita nggak bisa pilih. Tapi kalau sampai mati susah terus, saya mau katakan itu persoalan. Lahir, orang tua punya hutang, iya bukan dosa kita, nggak dosa itu.
Kita lahir orang tua susah, miskin, ya bukan dosa kita, bukan salah kita. Tapi ketika saya mati juga dalam posisi susah, banyak hutang, ada masalah. Itu sesuatu yang salah sebetulnya. Karena Yesus sudah menawarkan, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia nggak suruh pilih, tapi dia mau katakan ambil dua-dua. Amin. Ambil dua-dua. Supaya engkau cukup, keluargamu cukup. Bagaimana kita bisa menyekolahkan anak tanpa biaya? Dan kita salahkan Tuhan? Tidak. Dari urutannya tadi yang kedua. Bagaimana worship kita? Gimana? Worship 10 menit. Utang 200 juta, kan gak nyambung. Worship, aku punya Tuhan yang besar. Kenapa harus buru-buru sih? Mau kemana sih? Ibadah lihat jam terus. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Kau punya suara besar, buat besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Kita pakai suara kita pakai kemampuan kita. Semuanya kita pakai untuk Dia. Dan saya mau lihat, masa Tuhan gak tolong kita? Gak mungkin. Dan ayat yang terakhir di situ dikatakan, ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda melihat Yesus sebagai the ownership, pemilik. Amin. Bukankah saya dan Anda juga pemilik? Pemilik kerajaan sorga. Amin, saudara. Katanya kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari sorga. Amin. Kita yang punya. Saya dulu ada lihat satu pendeta, saya nggak usah sebut namanya. Saya lihat kalau dia di panggung, karena saya susah, saya miskin, terus saya hina dia gitu dalam hati. Enak aja lo ngomong. Lo udah senang, gue susah. Tapi ada bagian terakhir dia ngomong itu membuat hati saya juga, oh iya betul. Dia ngomong begini tiba-tiba, saya juga orang susah, saudara. Saya nggak punya uang. Saudara tahu uang saya di mana? Oh, kita bertanya, di mana? Ayo tanya sama saya, uang saya di mana? Akhirnya kita nggak tahu di mana, Pak. Terus dia bilang, di orang-orang. Di mana, Pak? Ya di orang-orang. Di kalian-kalian juga bisa jadi. Cuma kalau saya minta sama orang pasti pelit. Pasti berhitung. Oleh sebab itu lebih baik saya minta sama Tuhan. Supaya Tuhan gerakkan hati orang-orang itu biar memberkati saya. Itu artinya kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Oh gitu. We are the owner. Saya dan Anda adalah orang-orang pemilik dari kuasa itu. Di bumi dan di sorga. Orang yang tidak mengenal Yesus dapat rumah 100 meter. Masakan kita yang menyembah Tuhan tidak dapat 100 meter? Enggak mungkin. Di bumi dia punya, di sorga dia punya. Masakan dia tidak berikan kepada kita? Satu pemahaman yang benar. Siapa itu Tuhan dalam hidup kita? Dan Alkitab mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang terakhir, yang keempat, setelah leadership. Yang kedua worship, yang ketiga ownership, yang keempat adalah partnership. Amin. Kita ini mitra. Sama Tuhan tuh kita mitra, partnership. Keuntungan dibagi rata, saudara, namanya juga mitra. Seberapa besar Anda taruh modal di situ, maka Anda akan dikembalikan juga. Beri, maka engkau akan diberikan, begitu.
Kita partnership. Tuhan pemilik, saya dan Anda di sini adalah anak-anaknya. Tuhan memberikan perintah, saya dan Anda adalah orang-orang yang menjalankannya. Kan 19:20 dengan jelas bilang itu, pergilah dan ajarlah mereka. Teach them to apa? To observe. Untuk mengamati, untuk meneliti. Kenapa orang banyak keluar dari Tuhan Yesus? Saya mau katakan bahwa saudara imannya keluar karena dia nggak sungguh-sungguh mengamati, nggak sungguh-sungguh memperhatikan, meneliti. Alkitab dengan jelas katakan itu. Whatever, tentang apa saja yang aku lakukan gitu. Teliti. Di luar sana seringkali kan terdengar, coba buktikan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan berikan satu ayat kepada saya bahwa dia menyatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kita tahu when God became a man, ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau saya dan Anda di ruangan ini, katakanlah became, katakanlah ibu sedang ingin meninjau gitu. Program, saya tahu tempat ini telah melakukan itu. Meninjau tempat-tempat orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari lembaga di sini, organisasi di sini. Dan ibu dengan anak akan meninjau, yuk kita doa. Siapa kira-kira jiwa-jiwa di luar sana yang harus kita berkati. Kan enggak sembarang aja gitu. Jalanan taruh aja makanan di situ biar mereka berebutan. Kan enggak begitu, itu artinya pencitraan. Terus suruh TV, kawan cover. Tapi tinjau yuk. Saya berani percaya. Ya, peninjau tidak akan pakai hal-hal yang bisa menarik perhatian orang, tidak. Kalau perlu naik mobil biasa. Kalau perlu naik motor. Saya pernah tinjau banjir, saya pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Masa iya tinjau banjir pakai jas, pakai dasi. Terus pakai sepatu haknya 12 cm. Saya pakai celana pendek. Istri saya waktu berikan bantuan buat orang-orang di jalan, dia lihat dulu gitu. Yang mana nih? Enggak orang yang pakai dasi, jas di Transjakarta terus dibagiin makanan nasi bungkus. Saya ditangkap nih. Atau orang bisa begini, apa sih bu? Bu. Atau di Plaza Senayan, atau di Plaza Indonesia, atau di Pacific Place. Mall-mall yang wah gitu di Jakarta. Terus istri saya bagi nasi bungkus di dalam. Orang bilang, what? Tinjau. Pakai sandal jepit, pakai celana pendek, saya pakai topi, naik motor. Kenapa? Ya nggak mau terlihat. Walaupun ada saja, saya kenal nih orang, Saya nggak buka topi itu, siapa saya? Oh siapa saya? Kalau perlu kita hindari jalan. Saya pernah naik motor, naik ojek, karena keadaan macet. Tiba-tiba ada mobil susul, dan dia bikin film. Sampai di rumah saya baru tahu, istri saya telepon saya begitu saya naik ke atas. Kamu naik ojek? Saya bilang, kok tahu kenapa rambutku aut-autan? Enggak nih filmnya. Filmnya dikirimkan. Dia bilang, Bu, Pak Pendeta itu naik ojek. Sampai kepalanya tunduk. Wah Bu, saya mau panggil, saya nggak enak hati.
Takutnya Pak Pendeta pindah lagi ke mobil. Saya jadi nggak enak lihat Pak Pendeta naik motor, saya naik mobil. Tapi satu hal ya Bu, aduh salam hormat saya. Jadi kalau masuk ke kampung, saya pernah masuk ke lembaga permasyarakatan, bukan saya dihukum, saya menyampaikan firman. Itu Roni Sianturi bilang sama saya, Pak Gem atau Pak Pendeta, pakai jeans aja ya, terus pakai lengan pendek, jangan pakai apa-apa, bawa KTP aja, nggak usah pakai jam tangan, nggak usah pakai cincin. Oh iya, tahu saya. Karena kita datang untuk meninjau, membantu, melakukan sesuatu. Ya masa Yesus, Tuhan di atas segala ilah gitu loh. Terus dia bilang, saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Dia ngomong aja, lihat saja dari pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, mereka sudah bilang blasphemy. Mereka udah bilang, wah ini satu penghujatan. Dia bicara aja, aku dan Bapak adalah satu, mereka langsung kaget. Bagaimana dia bilang, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Anda bisa bayangkan setiap kali kesempatan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Air berubah jadi anggur. Lihat kan hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Bisa gagal itu dia punya rencana. Saya tutup firman Tuhan. Friendship, dia butuh saya dan Anda menjadi mitra-mitranya di muka bumi. Untuk melebarkan kerajaan. Anda siap jadi mitra? Amin. Anda siap menjadi sahabat Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan. Agar supaya kami menjadi pemimpin, kepemimpinan yang harus kami miliki untuk membawa keluarga kami, pacar kami, tunangan kami, atau mungkin orang-orang yang ada di kantor kami, bahkan di dalam pergaulan kami. Kami punya roh kepemimpinan itu, sama seperti Engkau yang telah menganugerahkan itu bagi kami. Hal yang kedua, ajar kami juga untuk belajar, untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam satu ketekunan. Ajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang Engkau cari selama ini. Pilihlah kami Tuhan. Yang kami tahu kami telah dipilih oleh Engkau. Ajar kami untuk menekuninya, melakukannya. Dan yang ketiga, ajar kami juga memiliki satu paradigma bahwa kami adalah pemilik-pemilik dari kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk menjaga mulut kami, tindakan kami, kelakuan kami. Karena kami sesungguhnya adalah pewaris dari kuasa itu. Biar kami juga bisa memberkati orang dengan kuasa-Mu, menjamah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang memang sepatutnya kami doakan, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan yang keempat, kami tahu kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Kami adalah orang-orang yang ditunjuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Biarkan kami sebagai sahabat-Mu juga mewarisi perintah-perintah-Mu dan melakukan itu di sepanjang hidup kami. Berkati Ark of God, Ark of Christ. Berkati tempat ini Tuhan, berkati ibu, berkati anak-anak, mantu. Kau berkati seluruh koordinator pelayan Tuhan, donatur. Kau berkati bahkan pemilik tempat ini. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga besar, keluarga inti mereka. Kau berkati pengurus, Kau berkati ada di dalam satu kesatuan. Ada di dalam kepemimpinan, ada di dalam kuasa Tuhan.
ada di dalam persahabatan dengan Tuhan, ada di dalam kepemilikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Dan biarlah banyak orang juga diselamatkan di tempat ini, melalui orang-orang yang boleh melayani di tempat ini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, komunitas mereka, pelayanan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.